Dalam banyaknya kisah, seorang heroin biasanya digambarkan sebagai sosok yang memiliki ikatan erat dengan tokoh utama, entah sebagai pasangan, teman seperjuangan, atau sosok yang jadi penopang emosional sang MC. Namun ternyata tidak semua heroin mengikuti pola tersebut. Ada juga heroin yang justru memilih jalannya sendiri dengan membangun hubungan yang lebih dalam bersama karakter lain di luar sang MC. Bisa dengan sahabat dekat yang selalu ada di sisinya, rival yang perlahan berubah jadi orang paling memahami dirinya, bahkan tokoh sampingan yang diam-diam memberi pengaruh besar pada perjalanan cerita. Hal ini bikin dinamika cerita jadi jauh lebih berwarna dan gak monoton, karena alurnya gak hanya berputar pada hubungan dengan MC, tapi juga memperlihatkan sisi lain dari sang heroin lewat ikatan emosional yang lebih luas, lebih kompleks, dan kadang justru lebih menarik buat diikuti. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 heroin utama yang memiliki hubungan spesial bukan dengan sang MC. Mau tahu siapa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Sachika Amane dan Lakia Amarga, Kamen Rider Gabu. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau Sachika itu adalah bos dari perusahaan jasa tukang yang namanya Happy Pare. Walaupun gayanya gyaru banget, tapi jangan salah, dia itu cerdas, selalu positif, dan punya satu tujuan keren yaitu bikin semua orang di sekitarnya bahagia. Nah, yang makin menarik, di beberapa episode terakhir hubungan Sachika sama salah satu granut yaitu Lakia Amarga mulai sering ditonjolin. Dari cara mereka berinteraksi, kelihatan banget kalau kedekatan ini beda dari biasanya. Kayak ada vibe yang lebih dalam dan lebih spesial dibanding hubungan Sachika sama karakter lain. Dan yang bikin makin jelas itu dari kebiasaan kecil Sachika. Biasanya dia suka banget kasih nama panggilan unik buat teman-temannya, semacam tanda keakraban gitu. Tapi anehnya, ke Lakia justru enggak. Dia tetap manggil Lakia apa adanya tanpa tambahan nama panggilan. Sekilas memang kelihatan simpel, tapi justru dari situ kelihatan bedanya. Cara Sachika manggil Lakia tuh bikin hubungan mereka kerasa lebih serius, lebih tulus, dan punya makna yang gak sama kayak hubungannya dengan karakter lain. Intinya, kedekatan Sachika sama Lakia ini jelas bukan hubungan biasa. Ada rasa yang lebih dalam, ada chemistry yang unik, dan justru itu yang bikin interaksi mereka berdua makin menarik buat kita ikutin. Di nomor yang kedua ada Neon Kurama dan Kyun, Kamen Rider Geats. Neon Kurama adalah seorang selebriti sekaligus influencer kaya yang ikut serta dalam kompetisi Desire Grand Prix. Dalam perjalanannya, ia memiliki seorang pendukung setia bernama Kyun, yang beberapa kali ikut turun tangan membantunya dalam pertarungan-pertarungan penting. Pada awalnya, Kyun hadir dengan tujuan sederhana, yaitu membantu Neon menemukan cinta sejati. Namun seiring waktu dan semakin sering mereka bersama, perasaan Kyun mulai berubah. Ia tidak lagi melihat Neon hanya sebagai peserta yang harus ia dukung, melainkan sebagai sosok yang benar-benar ia sukai. Bahkan Kyun sempat bersikeras ingin menyampaikan perasaannya secara langsung. Sayangnya sifat Kyun yang terlalu blak-blakan justru membuat Neon merasa kurang nyaman. Hal ini membuatnya memilih untuk menjaga jarak, sehingga hubungan mereka tidak berkembang menjadi kisah cinta seperti yang banyak orang harapkan. Meski begitu, kedekatan Neon dan Kyun tetap memiliki makna khusus. Ada beberapa momen dalam serial yang memperlihatkan betapa hubungan mereka berbeda dari yang lain, tidak sampai menjadi pasangan, tapi tetap ada ikatan emosional yang kuat, yang membuat interaksi keduanya terasa menarik dan memberi warna tersendiri pada cerita. Di nomor yang ketiga ada Meisudo dan Rintaro Shindo, Kamen Rider Saber. Meisudo adalah seorang editor di penerbitan sekaligus orang yang selalu mendukung Kamiyama Toma dalam menulis dan menerbitkan novel-novelnya. Walaupun bukan petarung seperti yang lain, perannya tetap terasa penting karena ia selalu ada di sisi Toma dan tim, menjadi bagian dari perjalanan mereka. Yang menarik, Mei juga punya hubungan spesial dengan sang kesatria air, yaitu Rintaro Shindo. Benih hubungan itu mulai terlihat sejak Rintaro menyelamatkan Mei dari bahaya, dan dari situlah Mei mulai menaruh perasaan pada Rintaro. Dan kedekatan mereka perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar teman biasa. Rintaro sendiri yang biasanya terlihat serius dan agak canggung, justru menunjukkan sisi lain saat bersama Mei. Ia jadi lebih hangat dan perhatian. Sementara Mei dengan sifat cerianya membuat Rintaro semakin bisa membuka diri. Dan keduanya saling melengkapi dengan cara yang sederhana tapi jelas terasa. Puncaknya ada dalam movie Beyond Generation, di mana Rintaro akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Mei. Momen itu jadi titik penting yang mempertegas bahwa hubungan mereka memang bukan interaksi biasa, melainkan sebuah ikatan yang tulus dan penuh ketulusan. Di nomor yang keempat ada Misora Isurugi dan Kazumi Sawatari, Kamen Rider Build. Misora Isurugi adalah seorang idol online dengan nama samaran Mitan. Menariknya, dia punya dua sisi kepribadian yang cukup berbeda. Dalam kesehariannya, Misora dikenal cuek, agak malas, dan berbicara dengan nada monoton serta singkat. Tapi saat berperan sebagai Mitan, dia berubah total jadi sosok yang ceria, penuh energi, dan sangat berbeda dari sifat aslinya.
Meski terlihat dingin, sebenarnya Misora sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya, terutama Sento dan Banjo. Dia selalu berusaha membantu mereka sebisanya, walaupun tidak langsung turun ke medan pertempuran. Namun sikapnya berbeda ketika berhadapan dengan Kazumi, yang terlalu mengidolakan dirinya, dan Gentoku yang punya selera fashion aneh menurutnya. Yang menarik adalah hubungannya dengan Kazumi. Walaupun dia sering bersikap dingin, ada ikatan yang gak biasa di antara mereka. Hal itu semakin jelas terlihat dalam movie Kamen Rider World New World Kamen Rider Gears. Di sana, Kazumi rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Misora. Momen itu membuat Misora benar-benar tersentuh, hingga ia dengan tulus mengucapkan terima kasih. Puncaknya di akhir cerita, Misora mengejutkan dengan meminta Kazumi untuk pergi berkencan dengannya. Kazumi yang biasanya tegas langsung salah tingkah dan bereaksi heboh, membuat adegan tersebut jadi salah satu momen paling memorable dan sekaligus memperlihatkan sisi unik dari hubungan mereka. Nomor yang kelima ada Akiko Narumi dan Teruo Ryu, Kamen Rider Double. Akiko Narumi adalah pemilik aula biliar Kamome sekaligus kepala kantor detektif Narumi. Meskipun usianya sudah menginjak 20 tahun, kepribadian Akiko seringkali terlihat kekanak-kanakan. Tingkahnya yang heboh, ekspresif, dan kadang cenderung manja membuat Shotaro sering menjulukinya sebagai gadis SMP. Salah satu aspek menarik dari Akiko adalah kisah hubungannya dengan Teruo Ryu, sang Kamen Rider Axel. Sejak awal, Akiko sudah berani menunjukkan rasa sukanya kepada Ryu. Namun, Ryu yang dikenal dingin dan tegas awalnya sama sekali tidak merespon, bahkan terkesan mengabaikan perasaan Akiko. Meski begitu, Akiko tidak menyerah dan secara perlahan sikapnya mampu meluluhkan hati Ryu. Perkembangan hubungan mereka mulai terlihat jelas dalam Kamen Rider Double Forever A to Z The Gaia Memory of Fate. Di sana menunjukkan sebuah adegan manis ketika keduanya menyaksikan kembang api bersama. Dari momen itu, terlihat bahwa Ryu mulai membuka diri dan menunjukkan sisi lembutnya hanya kepada Akiko. Dan puncaknya, kisah cinta mereka hadir dalam Kamen Rider Double Return. Disinilah hubungan Akiko dan Ryu mencapai titik paling hangat saat mereka akhirnya resmi menikah. Di nomor yang ke-6 ada Hiyori Kusakabe dan Arata Kagami, Kamen Rider Kabuto. Hiyori Kusakabe adalah seorang gadis yang bekerja di bistro Lasel, sekaligus adik dari tokoh utama yaitu Shoji Tendo. Dalam serial Kamen Rider Kabuto sendiri, kisah cintanya tidak banyak diperlihatkan. Namun, ada satu cerita yang cukup penting tentang dirinya yang muncul di movie berjudul Godspeed Love. Film ini memang berlatar di dunia alternatif, tetapi dijelaskan juga bahwa peristiwa di dalamnya terjadi sebelum episode pertama serial dimulai. Disinilah hubungan antara Hiyori dan Arata Kagami ditampilkan dengan cukup jelas. Kagami digambarkan sangat menyayangi Hiyori, bahkan berniat serius untuk melamarnya. Awalnya, Hiyori menolak karena penyakit yang ia derita. Meski begitu, Kagami tetap teguh dengan keputusannya. Ia tidak goyah sedikit pun, dan tetap ingin menikahi Hiyori sebagai bukti ketulusan perasaannya. Dan momen paling menyentuh terjadi di saat-saat terakhir hidup Hiyori. Di rumah sakit, Kagami akhirnya menikahi gadis yang ia cintai. Namun tidak lama setelah pernikahan itu berlangsung, Hiyori pun meninggal dunia. Kejadian itu menjadi pukulan yang sangat berat, bukan hanya bagi Kagami saja, tapi juga bagi sang kakak yaitu Shoji Tendo. Di nomor yang ketujuh ada Megumi Aso dan Keisuke Nago, Kamen Rider Kippa. Megumi Aso adalah heroin utama dalam serial Kamen Rider Kippa. Ia dikenal sebagai seorang pemburu pengayar yang penuh percaya diri, tegas, dan kadang keras kepala. Namun di balik karakternya yang kuat, Megumi juga punya sisi rapuh. Salah satunya adalah rasa takut yang nyata terhadap hewan anjing. Di awal cerita, Megumi digambarkan sangat membenci Keisuke Nago. Alasannya bukan hanya soal sifat Nago yang arogan, tetapi juga karena perbuatan Nago terhadap ayahnya sendiri. Bagi Megumi, tindakan itu bertentangan dengan pandangannya terhadap hubungan antara orang tua dan anak, sehingga ia sulit menerima Nago. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya mulai berubah. Perubahan kepribadian Nago perlahan membuat Megumi melihat sisi lain dalam diri pria tersebut. Dari situ, hubungan mereka mulai berkembang menjadi lebih dalam. Puncaknya terjadi di akhir series Kamen Rider Kippa, di mana diceritakan bahwa Nago dan Megumi akhirnya menikah. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 heroin utama yang memiliki hubungan spesial bukan dengan sang MC. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.